Tapi gue nggak ngebayangin sih di ruang ganti Jepang obrolannya abis game tuh gimana. Bisa kita Jepang nih, Cum. Ya, kita Jepang. Cum, gimana Indonesia padahal udah bule semua tuh ya. Pasti gitu kan? Pasti gitu nggak? Iya dong. Kagak. Konas, tempat kita berbagi. Selamat datang lagi di Public Corner bersama Bang Wancoy. Lama banget kita kayaknya dari sini, Cum. Iya. Gue udah lama banget tau nggak syuting podcast, Bang. Lama Podcast banget. keseluruhan. Terakhir gue podcast itu sama di sini sama Dustin. Dustin ya? Oh, Dustin. Iya, berarti udah sebulanan lebih. Oh lebih. 2 bulan. Gue nikah aja udah sebulan. Oh iya 2 bulan berarti. 2 bulan nggak syuting podcast. Lumayan inilah. Tapi nanti syuting bulan ya lihat. Alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada aja. Terus tapi nanti- kan kita kan emang ada itu sama Green Boys juga. Oh iya Green Boys siap minggu ya. Iya. Iya enak ente. Aneh ganti ente dong Green Boys. Kita namanya beda gitu. Ya maksudnya ini aja 10 episode aja. Iya. Bisa. Kalau sama ente berarti namanya bukan Green, Cum. Jadi namanya Grip, bahaya tuh. Gofar, Riko, Bocum, Grip. Iya bener. Oh Green Boys tuh nama lo bertiga. G, Gofar, Riko, Ende, Wanda. Oh gitu. Iya. Gue baru tahu loh. Ada yang tahu nggak? Hah? Iya kan? Gue baru tahu. Ya, makanya orang kadang yang nyebutnya grind sebenarnya salah. Sebenarnya singkatan nama kita, Oh Green. gitu. Iya. Green Boys ya? Green Boys. Lah aku baru tahu loh sumpah. Grind. Nah, ganti kalau misalkan ND-nya diganti Bocum, B, Grip. Oh iya. Bagus. Jangan pakai Jaya Iya ya. bagus. Kita balik lagi lah nih ke Public Corner syuting yang tidak terjadwal. Jadwalin dong, rutinin dong harusnya. Green Boys lagi kan Public Corner nih supaya kita bisa seperti Green Boys kan. Ya, minimal kayak yang kita kemarin kan lumayan rutin. Iya tuh lumayan rutin dan lumayan oke loh. Secara view ya, Secara secara view view. oke banget loh ini Public Corner nih. Ada request Jojo balik lagi bang, Ustadz Jojo. Boleh aja. Iya dia dua episodenya oke semua ya. Paling gede Ustadz Jojo ya. Iya. Kita syuting ya. Iya betul. Zaman ente lagi luka begini-begini tuh. Oh iya. Ustadz Jojo sekarang ente udah nggak begini lagi. Mungkin nggak ke foto doang sama orang gitu. Oh gayanya udah gaya foto. Soalnya gue mau gimana, mau lagi kondisi capek, mau senyum tak kelihatan bohongnya. Iya. Kemudian deh gaya lempeng aja gitu. Tapi, Wah, itu kan udah nggak ada itu ya nggak tapi ada. kalau diajak foto tuh emang gaya paling bingung tau ngatur gaya. Simple tapi membingungkan. Buat cowok ya. Iya. Buat cowok tuh gue diajak foto juga ngatur gaya tuh masih bingung. Foto, ayo foto. Masih kepake. Lu begitu. Masih kepake gue. Makanya cari sih Cum. Iya Maksud gue. soalnya kalau begini ya gue deh nggak semudah itu sih. Iya. Mau begini juga nggak enak kan. Iya. Jadi gue masih main begini. Main ambil gini nih. Main ambil gini gue masih. Apa lagi coba gaya kalau foto? Misalkan foto nih kan lurus kan, setep. Misalnya kita foto nih, lurus gini. Habis itu ganti nih, gaya bebas. Itu sih saya paling bingung ya. Iya bisa tuh. Ini aja. Ini bisa sekarang. Fotografer juga anjing tuh nyuruh gaya bebas tuh. Bingung. Kita belum siap ya. Iya gaya bebas apaan nih? Ya udah gue gini lagi kan bebas. Gitu. Iya. Kita bahas Sama-sama. apa nih hari ini nih? Ini ada 3 berita bang. Hmm. Yang pertama, Grup incest di Facebook terbongkar. Indonesia disebut pabrik konten pornografi anak. Astagfirullahaladzim. Lu tau gak tuh viral-viral grup incest? Nggak tahu Incest. Nggak tahu gue. Jadi ada grup bang di Facebook. Hmm. Grup ini adalah orang-orang yang terobsesi sama seksual tapi sama yang sedarahnya dia. Anak ke ibu, Shit. ibu bapak ke anak. Kayak gitu-gitu bang. Jadi mereka terobsesi sama hubungan seksual yang sedarah. Kacau. Iya, malah gue pernah lihat ada yang bapak-bapak tuh punya anak bayi, dia iniin ke muka anaknya di grup itu. Dia onani gitu. Terus? Dibuangnya ke muka Dicipratin anak. gitu. Dicipratin ke anaknya. Dicipratin mukanya masih bayi. Masih bayi ke bayi. Iya ke bayi. Iya. 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 Buset. Bayi belum ada bentuknya ya? Iya.
Ape engasnya anjing bapak ngebayi gila ya. Itu kan kelainan Itu udah gila banget seksual sih. itu udah kegilaan gitu. Nah, menurut gua kayak begitu-gitu sebenarnya udah gila aja sih, udah sama rata yang gila sih itu. Iya, ada juga yang fotoin emaknya, anjing gua sangat nih sama emak gue gitu-gitu. Ya enggak, yang gue bingung grup itu data dirinya asli apa enggak? Nah, gua nggak tahu tuh, itu mungkin mereka pakai nama-nama Palsu ya? samaran kali itu. Jadi ini grup Facebook itu jumlah anggotanya sampai ribuan bang. Sempat ganti nama jadi suka duka. Soalnya sempat ketahuan. Nah, akhirnya sama polisi ketangkap 6 tersangka. Salah satunya yang nyebarin video juga. Tuh. Maksud gua kemana aja sampai udah ribuan bertahun-tahun baru ketangkep gitu loh. Iya, benar. Berarti kan harus nunggu viral dulu gitu. Betul, kadang gue juga bingung sih emang cara itu nangkep Iya. gimana. Bisa orang udah pergi jauh masih aja ketangkep ya. Iya, berarti kan udah banyak korban kan gitu. Apalagi yang ini sosial media harusnya lebih gampang ya. Iya. Di apa tuh di trackingnya. Iya betul. Yang gue sedihin di grup ini adalah yang korban-korbannya anak-anak bayi bang. Sebenarnya buat anak-anak kecil itu kan rumah dia itu kan di sebelah orang tua itu adalah tempat paling aman kan harusnya kan. Itu. Nah tapi kalau ketemu orang tua kayak gini jadi tempat paling bahaya di rumah dia. Bener, Berarti dia nggak ada yang bisa melindungi dia. Gitu loh. Ah, mau di penjara ntar yang ngasih makan tuh bayi siapa? Gimana? Iya serba ya? salah ya? gitu. Tapi harus di penjara. Jarang lah. Harus di penjara. Gue bilang Bener, ini udah gila gitu loh. Nggak bisa ngeren aja dia ya. Iya. Bapaknya. Tapi kan nyewa ininya aja. udah ini mungkin kalau ngeren kan nggak ngasih nggak ada gitu kan nggak ada yang tahu. Udah kelainan, Kelainan itu kayak udah. jatuhnya udah kelainan, udah Sakit nggak. jiwa sih itu menurut gue. Mental health. Pak, Mental itu definisi mental health sesungguhnya tuh ya. Kayaknya iya dah. Benar-benar mental Iya. health kayak gitu tuh. Health apaan? Kesehatan. Mental, kesehatan mental ya? Iya, kesehatan mental. Bener mental health tuh. Iya. Kacau tuh, kacau. Tapi sekarang udah full bubaran berarti. Udah full bubar. Cuman kan kita nggak bisa track semua anggotanya. Oh, yang ditangkap tuh berarti adminnya. Adminnya sama salah satu orang yang Loh? paling sering. Yang lain? Nah, kan anggotanya ribuan bang. Ih, bodoh sih menurut gue. Semuanya salah ya. Salah lah. Kenapa adminnya doang gitu loh maksud gue. Menurut ini nih, kata koordinator nasional EKPAT Indonesia namanya Andi Ardian, terbongkarnya grup ini itu berisi menguatkan posisi Indonesia sebagai pabrik kejahatan eksploitasi anak. Tuh. Kasihan anak-anak bang di rumahnya itu jadi tempat paling gak aman. Iya. Mau dititip di mana lagi lo gitu Iya. loh, anak lo. Ada juga yang kena seksual sama gurunya. Betul. Iya kan? Ada yang gurunya juga seksualin muridnya. Iya. Nah itu jadi serba salah tuh. Mau lu sekolahin takut, mau di rumah takut. Nah maksud gue mending kalau yang gila-gila gitu itu kumpulin aja dah. Ya. Masih kumpulin di satu tempat gitu di mana. Ya gabung aja sama mungkin divisinya beda sama orang gila asli ya. Maksudnya setengahnya lah. Separohnya tuh dia. Kasih taruh di situ, nah dididik yang kayak dilakuin sama si siapa itu? KDM. Oh kan Jadi, dia masukin barak. ya begitu harusnya ada program-program begitu dari pusat juga ya. Kalau Khusus buat orang-orang yang model begitu. iya. Kalau misalkan aja nih, lo punya salah satu temen datang ke lo nih, Wancoy, gua mau cerita nih, gua ada kelainan seksual gitu. Ya, Gua ini sama anak gue. berobat dah paling gue gituin. Enggak, gua ada grup, bukan gua doang nih dalam grup itu. Oh, gue cepuin sih, Cung. Gue cepuin. Enggak, dia bilang, enggak kok, itu enggak normal kok, karena di grup itu ribuan banyak yang sama gua. Iya, ribuan kan cuma 0,0 berapa persennya rakyat Indonesia sebenarnya. Lu nggak open minded coy. Ya udah, jangan dicari aja. Kagak. Kalau gua langsung sebenarnya. pukul gue. Kalau gue enggak sih, enggak pukul. Tapi Pukul, nasihatin dulu awal gimana. Iya, Cuma gua kan juga. memang kapasitas gue enggak sampai situ, cuma nanya doang. Setelah itu misalkan dia udah mulai ngotot, ya gimana? Gue dilahirin emang suka sama sedarah, gimana juga? Bingung juga tuh kan. Jawabnya ya udah lo harus ke tempat yang benar. Fisioterapi, bukan apa namanya? Psikolog. Fisioterapi mah urat. Fisioterapi urat. Psikolog. Gue nggak ada uang coy, bayarin dong. Gue email tuh Siapa? Kang Dedi. Kan dia orang. Ya tolong Kang,
benahin teman kita nih modelan begini, gimana, ada sarana prasarana nggak buat orang begini. Jadi masukin barak aja. Ya udah, silakan jemput. Nah, itu lo cepuin dong. Cepuin lah cum, gitu bahaya gila itu mah. Ya serem sih. Iya. Gua Kalau cepuin. yang ada ya misalkan kalau yang doyan sama doyan, kita bukan masalah yang tutup mata juga, itu nggak bakal jadi berita karena doyan sama doyan gitu ya. Iya benar. Kalau yang ini yang nggak doyan, satunya kan korban berarti. Itu yang bahaya. Kalau yang doyan nggak bakal jadi berita, nggak bakal juga jadi grup sebenarnya. Tapi karena memang mereka itu adalah kaum kecil. Kecil semua. Lawannya mayoritas. Minoritas. Makanya dia ngegalang kubu buat ada nggak sih yang sesama sama gue, akhirnya mereka bikin grup lah. Oh biar makin kuat gitu. Bener. Tapi mereka sekarang udah kalau dibilang minoritas juga banyak loh. Minoritas tapi banyak gitu loh, kaum sesama gitu. Banyak banget loh sekarang kalau lo perhatiin. Banyak banget. Dan gue ya gimana ya, gue kalau nanggepin itu bang ya serba bingung. Sebenarnya gue tidak orang yang tidak setuju sih dengan itu ya. Janganlah gitu. Tapi kan pembelaan orang kan selalu ya kita harus jadi negara yang open minded. Di luar negeri aja pasangan sama jenis gini-gini ya beda. Kita negara yang punya budaya, punya adab dan segala macam, ada tata krama dan segala macam gitu loh. Maksud gue tuh jangan disamaratakan negara satu negara lain gitu loh. Ya kalau lo ngerasa di luar negeri itu seperti itu dan fine-fine aja, dan lo ngerasa ya jangan negara lo yang lo rubah, lo yang silahkan gitu kalau lo mau melakukan itu ya di sana gitu. Maksud gue tuh gitu. Kalau lo masih kan namanya dalam hidup itu pasti ada aturan. Hidup yang nggak ada aturan kan pasti berantakan kan. Sama kayak negara, ada yang ngatur dan ada aturan. Ya tugas kita kan menaati aturan itu gitu loh. Iya. Ya begitu. Cuman kadang kalau larang itu kesannya kita melarang hak asasi manusia juga. Jadi Larinya ke HAM ya. jadi ke HAM kita yang salah lagi. Repot ya. Repot. Ngurusin Gimana dunia. solusinya? Gue? Apa tutup mata aja kali ya? Ah iya. Gue gak tahu aja deh. Iya tutup Gitu-gituan. mata aja. Iya. Dosa-dosa lu. Ya kan? Iya benar, dosa-dosa lu gitu. Bisa bodoh. Asal jangan ganggu. Iya benar, Kalau jangan udah ganggu. sih udah. Wah, itu Jangan sih. nyolek aja kan. Kan kadang ada tuh yang suka nyolek, suka ganggu. Jatuhnya pelecehan juga loh, hati-hati lo. Jangan Banget. berpikir lu cuman gara-gara lu bencong terus lu godain cowok itu nggak pelecehan, jangan. Jangan dipikir kayak gitu. Lu cowok bencong itu juga harus tahu ini, karena kalau lu godain cowok itu lu pelecehan juga masuknya. Bener. Hati-hati. Pernah gue zaman dulu tuh di klub gitu dipeluk-peluk. Gue kan klub gelap ya, gue kan cewek. Pas gue pegang liat tangannya kebeler bekas layangan Jun. Anjing. Kena gelasan. Iya kena gelasan. Pas gue nengok bener aja nih, wah gue ludahin Jun langsung mukanya. Iya. Itu merasa dilecehin lah. Kalau Iya itu gue. pelecehan. Nggak boleh begitu. Nggak, pertanyaan aneh. Ente dipelukin dari mana, belakang? Belakang. Kenapa dipegang tangannya? Enggak, aku penasaran juga. kan zaman dulu kan masih itu tuh ya, masih Iya paham. dunia gorong-gorong lah. Benar, Ya kan? Ya Mau maksudnya dipegang. masih. Mulus nggak Ya nih? ini enjoy ya, gue pegang tangan. Kok kasar maksudnya? Lah ini kebeler layangan, seri dong. Sama tangan gue bilang sama. Terus pas gue lu ludahin? nengok, wah anjing. Udah gue ludahin, cabut. Nyolot nggak dia? Nyolot. Gitu. Akhirnya udah cabut dia. Anjing. Tuh kadang yang suka bercanda gitu tuh, suka iseng gitu tuh, jangan. Kita bisa diem aja nggak ngapa-ngapain lo, ya harusnya bersyukur gitu kan. Jangan iseng tangannya, jangan godain orang. Acong juga pernah Acong ya digodain gitu ya? Enggak, Bang. Lo nggak pernah? Oh Rehan nih. Biasanya emang kalau yang kumis-kumis begitu. Emang iya demennya yang kumis-kumis itu. Temen gue kumis, telak setiap konten DM. Kumis, keser kumis. Bukan. Ada temen gue kumisan selalu di DM. Serem tau gitu-gitu. Cuman ya bener nggak bisa dihindarin aja. Kalau misalkan gue juga pernah ngobrol panjang sama orang-orang model kayak begitu. Coba dibalik deh posisinya, kalau misalkan lo lahir ke dunia emang harus suka sama sejenis gimana? Ah, itu gue udah bukan jawaban gue lagi sih sebenarnya. Cuman menurut gue itu pernyataan yang membela diri menurut gue. Enggak, tapi kan kita ngerasain. Gue tuh cuma emang dari lahir udah begini, beda cerita orang yang kebawa.
kenapa bisa dari lahir begitu ya? Nggak tahu gue, nggak ngerti deh. Nah itu makanya gue bisa jawab di situ. Iya nggak bisa jawab juga sih. Tapi gue bingung aja kenapa lu dari lahir begini? Masalahnya apa? Nah iya, kalau misalkan memang nggak ada yang dari lahir begitu ya nggak bakal ada kayak begini. Belum itu kan banyak juga yang gaya hidup. Banyak tau bencong-bencong jaya. Iya, misalkan 10 dari gaya hidup. Mulainya dari siapa? Ya satu yang Tetap ada berarti kan? Iya sih. Iya. Tapi bisa berubah nggak ya? Bisa sembuh nggak ya kayak gitu? Bisa sih. Mungkin dari kan lahir kan kita nggak bisa mikir kan. Ketika dia sudah bisa mikir dan dia menyadari itu, dia tidak ada, diikutin aja arusnya sama dia. Bener. Sebenarnya kalau lo patahin harusnya kan harusnya bisa. Iya. Banyak juga kasus bang, jadi suami istri ini udah nikah nih, ternyata si suaminya ini selingkuhannya ini cowok Ih ternyata. sakit tuh. Banyak sih, banyak. Sakit tuh. Banyak. Itu gimana nih? Lu cewek-cewek mendingan diselingkuhin sama cewek apa diselingkuhin sama cowok? Nggak diselingkuhin. Nah, pilihannya dua. Kalau suaminya selingkuh, Suaminya mendingan selingkuh sama cewek apa sama cowok? Iya. Cewek. Mendingan sama cewek. Oh? Kenapa sama cewek? Ya karena perbandingannya jelas gitu. Kalau sama cowok kan kita susah gitu. Cemburu gimana? Cemburu gimana? Iya, kalau sama cowok bingung anjing. Masalahnya jadi dua, nggak selingkuh doang. Iya, kalau selingkuh sama cewek masalah lo satu, laki gue selingkuh. Iya. Kalau selingkuh sama cowok masalah jadi dua anjing. Suami gue selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama Jono. Kan jadi anjing. Jadi selingkuh lu tuh, masalah selingkuh lu tuh nggak jadi simpati orang. Emang. Masalah suami lu beloknya nih jadi simpati orang jadinya nih. Kasian. Kacau ya. Cuman kalau dibalik posisinya cowok nih. Lu cewek lu mendingan selingkuh sama cewek apa sama cowok? Cewek gue mendingan selingkuh sama cowok apa sama cewek? Gue. Iya. Plus minus tuh bang. Nah, Cewek sih gue. nah kan? Pasti. Kalau cowok pasti mendingan selingkuh sama cewek gitu enggak Iya. jijik jatuhnya. Iya. Kalau selingkuh sama cowok mau kelar lo. Urusan lain tuh. Iya kan? Apa lagi Han beritanya Han? Lin Swellcock, Ratu Wushu Indonesia, soroti kesenjangan atlet. Mungkin yang dimaksud dengan pemberian jam tangan mewah kemarin kali. Oh, ke timnas bola. Iya, ke timnas bola setelah menang 1-0 dari China. Bingung juga ya sebenarnya. Kalau udah bahas bonus. Tapi sebenarnya yang disoroti si Lin Swan ini apa? Apa yang didebatin sama dia? Jadi dia kecewanya itu teman-temannya dia yang atlet wushu juga yang lagi disiapin nih itu dipulangkan. Padahal mereka lagi disiapin buat Olympic Games 2026. Ya tapi ditanyain nggak sama koninya, sama apa itu, sama kepala tinggi wusunya itu kenapa dipulangin? Alasannya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Waduh. Enggak, tapi emang lagi banyak efisiensi sih Iya. katanya. Cuman mungkin dia setelah pulang, mungkin dia awalnya terima, cuman setelah pulang loh, kok dia malah dapat jam mewah gitu. Tapi kemarin setelah gue baca-baca lagi, memang betul jam mewahnya itu kemarin dari uang pribadi Pak Presiden. Itu. Iya. Ya terus berarti nggak ada yang bisa diprotes dong? Bisa ya harusnya. Bisa, mungkin alasannya lo kok presiden lebih fokus ke iya, daripada lo ngasih dia jam mewah, mendingan buat biayain yang tanding, mungkin begitu maksud dia. Bener sih itu. Sah-sah aja sih, dia marah juga sih. Si Kok itu bener juga sih menurut gue. Dan menurut gue sah-sah juga sih kalau presiden ngasih juga sah juga. Iya, nggak ada yang salah gitu. Kecemburuan lah bisa dibilang ya. Ya harga Rolex kan misalkan 250 200 itu ya. misalkan gitu ya. Kan kalau bulu tangkis rumah apa banyak juga bonus-bonusnya. Kemarin tuh sempat ada atlet tenis, Adil Suciadi itu bikin stories juga. 1 jam Rolex itu bisa buat biayain dia tour Grand Slam sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu Nah, tuh. mau gue sebenarnya jangan lu banding-bandingin sih sebenarnya. Susah. Mendingan lu tetap fokus saya push lo ke pembuktian. ke Pak Presidennya maksudnya. Iya. Jadi lu tinggal ngomong, jangan lu cuma banding-bandingin. Kok
bola bisa kayak gini, tapi harusnya itu nggak lu bawa ke media, harusnya lu ngomong langsung ke Pak Presiden, ngadep lah. Lewat apa sih kalau itu tertinggi? Menpora, lu lewat situ deh. Nah, lu curhat sama dia, jadi nggak semuanya harus dibawa ke mana? Media sih. Iya, kalau media jadi gua kayak ricuh gitu maksud gue. Iya. Kan gue orang yang paling demen damai ya. Jadi kalau buat hal-hal yang kayak begitu kecil maksudnya kalau buat Iya. atlet. Iya. Jadi nggak pantas ngomong di media kayak begitu. Harusnya lu push ke si Menporanya, Pak, kenapa bisa begini? Lu dengan biaya 1 jam Rolex itu bisa berangkatin gue tour lo, Pak, gitu. Kayaknya sih dikasih sih kalau ngomong gitu. Kasih sih. Belum tentu lagi ya. efisiensi. Tapi gini sih Bang, kalau gue ngebayangin gue di posisi dia, bayangin kita seorang atlet gitu loh, yang kita tuh emang udah latihan gila-gilaan nih buat bangsa dan negara gitu. Terus gue akhirnya lolos nih ke sebuah turnamen besar mewakili Indonesia. Tiba-tiba pas gue udah nyampe sono, Dipulangin. dikabarin, lu pulang deh, negara Itu nggak masuk akal, kita nggak aneh. punya duit gitu loh. Aneh. Terus tiba-tiba pas pulang lu liat story, gue main timnas dapet Rolex semua nih. Iya, Ya kan, aneh. sakit hati mungkin. Sakit hati Mungkin pasti. Kalau kita, jadi sekarang lu mau lihat dari POV mana doang sih sebenarnya. Semuanya benar tapi semuanya salah. Kalau lihat dari POV atlet yang dipulangkan ya memang betul dia sakit hati, wajar. Tapi kalau ngelihat dari segi Pak Prabowo, ya gue kemarin habis nonton bola, ini pertama kalinya timnas gue lolos ke ronde paling jauh, satu-satunya negara Asia Tenggara yang mewakili gitu kan, yang nggak salah. Gue mau mengapresiasi mereka pakai duit Boleh pribadi juga. gue. Kecuali kemarin Prabowo ngasihnya pakai duit negara, itu salah. Itu Lu ngasih salah. Rolex sedangkan ada atlet yang lagi butuh, itu Itu salah. salah. Tapi kalau lu ngasihnya pakai duit pribadi, kan duit pribadi terserah dia. Iya. Iya. Gue nangkepnya. Cuma balik lagi pasti ada pertanyaan, kan lu presiden, lu mengepalai jutaan orang di sini, harusnya lu bisa lebih adil gitu juga sih, Cum. Betul. Kemarin gue lihat, gue bilang kan sebenarnya tergantung mau dari sisi mana. Iya, Selama itu duit pribadi, menurut gue sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Secara itu kan sah-sah aja. ini sah-sah aja, nggak ada yang salah. Misalkan, Kalau ente gue, suka olahraga apa deh? gue minta bikinin gym. Olahraga dulu, ente suka olahraga. Oh gue, Ente suka olahraga Renang. apa? Renang. renang gue. Lo juara renang nih, SEA Games. Hmm. Diundang sama Pak Presiden. Mancoy, Ya, apa kabar? ya Pak. Baik. Alhamdulillah. Jadi selamat di atas kemenangannya Siap. kemarin. Silakan duduk. Hadiahnya Pak. Belum. Masa begitu? Masa baru diundang udah begitu? Kan baru silakan Oh, iya. silakan duduk Mancoy. Ya, oke. Gimana kemarin pertandingan? Ya pertandingan cukup sengit. Ya minimal Asia Tenggara kita udah menguasai Pak. Cuma untuk Asia kita masih naik turun sama Jepang dan Korea lah Pak. Iya, tetap ya itu udah bagus lah, tetap semangat. Pokoknya kamu hebat. Ayo silakan makan. Amin. Siap. Makan Makasih dong. Pak. Makasih makan. Pak. Ya. Mancoy, terima kasih banyak sudah datang ke acara saya. Semangat terus ya. Wah. Makanya mending ngomong di depan sih kalau gitu. Hadiahnya mana Pak? Masa begitu? Gitu. Masa begitu? Gak apa-apa sih gue kalau jadi atlet top ya. Gue juara dunia nih, renang. Hadiah dong Pak, gak apa-apa sih gue. Oh, emang mau minta hadiah apa, Wancoy? Kalau berenang aja bikinin. Kolam berenang. Kan gue atlet renang, Cum. Ya kan lu atlet renang, lu udah pasti udah punya fasilitas kolam berenang dong dari Oh negara. iya, ke Senayan ya. Iya. Hadiah. Saya beliin saya rumah sih Pak. Oh, rumah. Rumah di mana? Fatmawati. Wow. Wow. Oh, di Fatmawati. Udah ada tanahnya, udah ketemu. Udah ada, kaplingnya udah ada. Kaplingnya Bapak udah tinggal ada. bayar aja. Saya DP, Bapak bayarin sisanya ya. Oh gitu. Ya udah nih, ada dari negara 300 Ya, juta. oke. Nah, gitu dong. 300 Terima juta buat kasih, tambah-tambahan Pak. kamu beli rumah. Kurang. Masuk kurang. 3 juta mah beli Rolex aja Pak berarti. Masa kurang? Gitu. Ya begitu wajar sih menurut gue. Lo orang yang paling top di dunianya sedunia. Ya Mewakili wajar negara lah, lagi. mewakili negara. Yang lo gigit tuh bendera negara. Ya gimana enggak punya hak sih, menurut gue punya hak lah kalau Iya, misalkan lo dia punya dikasih hak. hadiah. Iya. Dan meminta juga boleh, sah. Kita juga sah-sah aja kok nggak Bang, dikasih ya. ayo dong. Jangan paksa. Iya. Apresiasi buat saya gitu Iya kan. dong, harus kayaknya begitu. gue juga gitu. Cuman emang banyak kok yang dikasih hadiah, kayak nggak cuman bola doang ya. Banyak. Banyak. Siapapun yang berprestasi pasti. Iya. Tapi mungkin mikirnya gini kali. Itu kan baru cuma masih ngikutin ajang, belum juara. Ntar kali itu gue juara, gitu Tapi kali kan, ya. tapi kan bola juga belum juara.
Ya belum, tapi udah lolos ke fase 4 kan, di Iya, mana? tapi sama dong. Itu juga kan udah lolos sampai tingkat dunia jatuhnya. Oh iya. Ini kita belum tentu lolos tingkat dunia bola. Iya. Lawan Oman ya. Kita masih banyak pertandingannya tuh. Oman. Saudi, masih ada ntar nih ronde 4 nih, masih banyak lawannya. Kemarin ente nonton nggak? Lawan Jepang Enggak. 6-0. Karena gue tahu udah bakal mau kalah sih itu. 6-0. Ya enggak, di sini 4-0. Iya. Iya bener sih, di sini 4-0, di sana lu mikir berapa? 3-0 Iya. Jepang ya dong penurunan. Pas lihat statistik bener aja nggak ada shot on goal, gila. Nggak ada. Tapi kalau gua nonton kan, nonton kemarin kan, di nonton gue nih, enggak kok timnas kita nggak jelek. Oh. Emang beda kelas, jauh, percaya sama gua. Jauh. Dan lagi pula juga si Mr. Kluivert tuh juga dari awal emang mau ngomong, mau ngacak-ngacak, jadi kayak Beckham dimasukin dari awal, Iya, bener iya. kan? Nah, gue nggak nonton, cuma emang menurut dia apapun hasilnya kita tetap ikut playoff, Iya. gitu kan? Iya. Jadi kita tuh sebenarnya Udah lolos. udah berpesta pas ngalahin Cina kemarin kan? Iya benar. Iya tambah pertandingan terakhir itu kita lawan Jepang dan beda kelas. Jepangnya gue tetap serius masalahnya. Nah, yang gue pertanyakan itu masalahnya, kan lo udah lolos pang ya? Iya udah jauh. Iya udah jauh maksudnya. Kan udah lolos, ngapain juga orang Indonesia juga masih ngeracik-ngeracik kan? Nah itu dia tidak pernah Satria Sejati itu tidak pernah meremehkan lawannya. Bener, apalagi dia Itu. apalagi dia baru kalah sama Australia sebelumnya ya, game sebelumnya. Iya, tidak pernah dia meremehkan lawannya. Siapapun depan mata lu lawan. Kalau kita ya maaf ya, kita kan masih lihat-lihat, ngobrol sama orang aja kita masih ngobrol sama orang yang berduit, kita cara ngomongnya beda. Ngobrol main bola kita cara ngomongnya beda. Kalau di sono kan rata, makanya hebat. Tapi gue nggak ngebayangin sih di ruang ganti Jepang obrolannya abis game tuh gimana. Bisa kita Jepang nih, Cum. Ya, kita Jepang. Cum, gimana Indonesia? Padahal udah bule semua tuh ya. Pasti gitu kan? Pasti gitu nggak? Iya dong. Kagak. Itu yang Beckham itu datang kemarin beli Louis Vuitton. Golin kagak gitu gue. Main di situ. Sebenarnya apa ya, Bang ya? Bule-bule semua kan nggak jaminan kita. Iya. Jerman Spanyol aja kalah sama Jepang di Piala Dunia loh. Iya. Udah di situ, Jepang tuh udah di situ. Iya. Udah jauh. Jadi gua kemarin kita kalah sama Jepang tuh lebih ke gini loh, kalau gua ngelihatnya timnas kita kalah sama Jepang itu buat nunjukin kalau lu emang target lu mau ke Piala Dunia nih Indonesia. Ya ini lawannya. Seperti ini loh di Iya. sono. Kalau lu nggak hati-hati, gua aja udah kayak gini masih jauh dari juara. Latihannya di sini. Bener. Ya kan? Nggak bisa lu mikir-mikir seri menang 1-0 lolos Piala Dunia. Di Piala Dunia lu begini, seserem itu. Lagi diajarin lah menurut gue. Stamina sih itu yang paling penting. Stamina, Jepang gila ketenangan. banget. Jepang tenang loh, Bang. Iya. Ambisi. Jadi gue liat permainan Jepang kemarin, tahu nggak poinnya apa? Dia ada visi. Lu sebelum megang bola, dia tahu ketika bola ke gue habis ini mau kemana. Ada tuh latihan di situnya ada dia. Ada. Jadi strategi itu benar berjalan ya. Berjalan. Gitu. Biasanya kan kita rata-rata ya pemain kita ya megang bola dulu baru mikir nih. Iya. Iya kan? Iya. Jepang udah masang posisi, bola dia belum megang bola nih. Oh, nanti gue dipasing bola, nanti dia masuk nih. Gue masing sono. Jadi udah tak. Habis gue masing ke dia, gue udah lari ke sini nih. Udah jelas. Berarti poinnya adalah daya ingat pemain Jepang lebih oke dibanding daya ingat pemain Indonesia gitu Betul. ya. Visi misi. Visi-misi. Ada visinya, ada tujuannya. Bukan megang bola dulu baru kita mikirin tujuan, keburu diambil. Iya benar. Keburu kepotong. Kan main kita banyak berhenti di tengah tuh makanya bola. Bingung, udah dapet bola nih mau kemana? Atau mungkin dari pelatih sebenarnya udah ada kali strategi kayak begitu, cuma nggak diterapin sama anak-anak di lapangan, bisa jadi. Buat teman-teman yang dari kemarin DM-in gue nanyain liquid public yang taro maupun yang karamel bisa didapetin di mana, Cum? Kalian langsung aja buka Instagram publik dan klik link tree-nya situ, itu semua sudah ada informasi pembeliannya di situ. Terus gimana ya? Pokoknya jadi? buat tim Karamel. makin solid, makin jaya, makin mantep.
kita makin membuktikan bahwa Karamel adalah terbaik dari yang terbaik dibanding Taro. Jangan lupa, jangan kalah buat teman-teman Taro, selalu terus-terusan abis beli posting tag gue repost. Jadi buat teman-teman Taro jangan sampai kalah sama Karamel, ntar gue malu, ya. Taro. Handshake Karamel. Kalau gitu gue gak usah ikut. Nggak ada bola ke dia. Nggak ada loh bola ke Kacau. dia. Bener-bener nggak ada bola ke dia tuh. Tendangan pojok nggak ada. Nggak ada. Nan pojok Nggak nggak ada ya, ada, nggak ada ya. ya, 0 ya. Nol. Iya, sudah 0. Bola ke gawang nggak ada. Di center kiper Jepang gini doang. Iya. Mau ngapain lagi? Lagi Kacau loh. ya. Hah? Ya iya Bingung. sih, makanya udahlah dipompa lah, semoga timnas Indonesia ntar ke depannya bisa berkaca sama Jepang. iya. Cuma Bisa, emang, cuma emang buat level dunia Jepang itu negara Asia nomor 1 loh di peringkat FIFA. Iya benar. Dia itu 15 besar. 15 besar dunia deh. Wajar kita kalah. Indonesia 123 123 ya. apa 32 ya, terbalik. Iya, itu antara dua itulah. Jauh banget. Karena kita tahu nggak kenapa gue bilang kita udah lumayan bagus, Bang? Kita udah ngalahin negara-negara yang udah bikin sengit negara-negara yang udah pernah lolos Piala Dunia loh. Arab Saudi, Arab ya. Australia. Iya. Cuman negara-negara ini di Piala Dunia kan emang rata-rata bulan-bulanan di grup aja kan. Selain Australia ini pernah nih kan. Arab aja pernah sama Jerman 8-0. Iya. Di Piala Dunia lo kan kita nggak mau kayak gitu. Itu yang diajarin sama Jepang. Lu jangan ini doang, jangan cuman Asal lolos. asal lolos. Di sono serem lo. Lo lolos nih jebret, euforia tuh emang tuh. Saat nyampe sono lo kebantai 10-0, orang lupa sama lo. Jangan sampai. Minimal lo kalau kalah juga kalah dramatis deh gitu. Aturan beli aja pemain Jepang semuanya tuh yang pas game itu ya. Seperti itu. Jadi orang Indonesia. Kan nasionalis dia. Daripada beli bule mahal juga terbangnya Kan nggak mahal. beli kalau timnas. Oh nggak beli. Nggak beli. Oh gitu. Mau pemainnya yang mau. Timnas tuh nggak dibayar tau nggak lo? Masa nggak ada Nggak gaji? digaji. Emang ya? Bela negara tuh nggak digaji. Oh gitu. Makanya ketika gue masih marah ketika orang-orang bilang mereka bule. Enggak cuy, mereka datang dengan sukarela untuk menjadi warga negara Indonesia untuk membela. Mungkin nggak sih tangan kosong dulu cum? Iya kan masuknya dari Le Minerale, Oh. kapal api, Nggak ada mobil uang luar. kas negara nggak ada. Nggak ada. Timnas ini atlet tuh nggak digaji, nggak. Oh per match ini gajinya ini. Tapi kalau misalkan negara mau ngasih bonus atau apa boleh. Cuman nggak digaji. Umpamanya lo udah pindah warga negara nih, masuk timnas kan ada kemungkinan lo abis ini nggak dipanggil lagi. Kan banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Yang pada nggak udah pindah warga negara tapi nggak dimainin. Iya benar. Si ini siapa ya? Sen Patinama. Udah nggak dapet waktu main di timnas. Kemarin bukan main lawan Cina. Iya, lawan Jepang. Iya. Iya pas lawan Jepang doang, sisanya kan udah nggak kepake tuh dia tuh jarang. Banyak. Nathan deh yang kemarin cuaan tuh. Sekarang hilang. Ivar Jenner bagus hilang. Keganti bule lain. Iya. Susah. Tom Haye Persija. Iya temannya Persija katanya. Ih ngapain ya? Pemain Indo kita suruh keluar, pemain luar kita suruh main di sini. Itu gimana tuh Bang tanggapan lu? Buat nge-refresh aja kayaknya. Biar ya maksudnya kalau bingung sih cung, gue kalau bola tuh banyak faktor sih. Kadang emang dia dari sisi POV TV mau naikin rating. Iya. Ya kan dari sisi klub mau ngelakuin merchandise, Iya, kan gitu banyak faktor sih. Jadi susah juga kita kalau misalkan betul-betul pemain bola ketika pas game aja udah pas di tengah lapangan. Selebihnya kan ya mereka punya Iya. kerjaan di luar itu. Komersil lah. Udah komersil. Terus katanya gue juga dengar kemarin kita Erick Thohir mau wasit luar negeri ntar nih Liga 1. Iya. Ada wasit luar negerinya. Tapi emang perlu sih Bang menurut gue. Kalau gue sih mendingan ikutin atlet wusu dulu sih daripada balik lagi. Kan beda, itu kan PSSI. PSSI negara tuh. Iya. BUMN kan. Enggak dong PSSI. PSSI ya sendiri dia. kan Persatuan Sepak Bola seluruh Iya. Indonesia. Iya, Erick Thohir kemarin bilang mau beberapa wasit Dari luar negeri. dari luar negeri. Boleh, sabi. Works nggak menurut lo tentang peraturan skor gitu? Masalahnya sebenarnya bukan di Game-game wasit awal ya, game-game awal ya. Tapi kalau misalkan udah kena game-game ke-10 udah ada obrolan di belakang layar lagi, itu repot lagi tuh. Sebenarnya kalau misalnya
wasitnya tiap hari ganti ya worse sih menurut gue, karena mereka belum saling kenal, Iya, iya. belum ada kesempatan buat komunikasi gitu. Tapi bisa kan nyari wasitnya dari Jepang yang no corruption. Wah, bisa aja, bisa Yang bisa Jepang aja gitu ngomong kayaknya. itu. Jangan wasit gak luar negeri tapi Thailand jangan. Thailand berat. Iya, Thailand atau nggak Malaysia jangan, sama Iya, aja sama ntar. aja. Ya semoga sepak bola Indonesia semakin baik lah ke Iya, depannya. kalau gue sih yang gue impiin sebenarnya cuma damai sih, apapun cabangnya gitu ya, antar satu sama lainnya buat manusia damai-damai aja deh. Kalau bisa hilangin kata debat, kita kuatin diskusi aja. Ngomong-ngomong, aneh ada pembahasan nih, lupa nih. Ini perlu dibahas, ini penasaran. Nanti kemarin jadi host gimana? Nanti aneh bangga tahu di YouTube ngeliatnya. Host apa? Host Poli. Poli. Oh, gimana cuma ya? Iya maksudnya bangga satu kerjaan yang baru lagi buat gue kan. Dan acara langsung besar loh itu. Acara gede, Acara gede itu gede itu. banget. Itu satu hall itu penuh kan. Gue juga kaget juga bisa dipanggil kayak gitu kan, tapi karena gara-gara Green Boys sih sebenarnya. Iya. Ya gue jadi kayak ngikut aja. Dimana waktu itu juga live posisinya Iya, kan, sama. ngeri-ngeri juga gue nahan-nahan omongan. Nggak drink dong. Drink awal enggak, coba ketika Vincent masuk drink gitu. Iya nih nonton tuh kayak "Ih, keren nih abang gue nih gitu. Terus lo ngikutin tentang volley lo pelajarin juga atau gimana? Gue dari SMP mau main volley cum. Oh gitu. Temen-temen gue basket, ekskulnya gue volley. Oh pas dong Vindes ngajaknya lo. Harusnya pas, harusnya pas. Cuma gue nggak ngelanjutin permainan volley gue. SMA gue pindah ke basket. Jadi ya kayak misalkan ukuran net apa gue lumayan Oh, tahu iya. lah. Walaupun di situ ada Mega juga ya, Iya ada Mega ya. Green Boy sama si Mega ya. Megawati ya, Iya dia emang paling top ya. paling top Paling gila di dia partainya. Bukan Megawati beda. beda. Partai Poli. Partai volley Indonesia maksudnya. Iya Megawati emang paling oke lah ya. Terus nanti ngasih ini juga nih lihat-lihat kan. Asih buat MIP, Iya ini denger tuh. Move Improvement Player. Denger kan kalau jujur. Agak sih bisa aja. Pasti Wancoy lo besok MC. Oh, kalau MC iya, gue nanya lah sama ke Gopar, ke Riko gimana nih. Ah udah kayak kita aja, nggak usah dipusingin. Oh nggak usah gitu. terlalu dipusingin. Iya. Oke, berarti ntar tinggal Green Boys nih ntar main volley nih lawan The Actors. Actors kan lawannya si itu, musician. Habis ini Iya. Green Boys and Friends versus The Actors. Iya. Seru tuh ya. Nanti siap tuh kalau gitu. Siap. Bener. Siap banget. Nanti sekarang lebih banyak ke boxing kan lihat-lihat. Boxing iya, jadi olahraga mingguan aja deh. Kalau ada yang call out lu Mau. di acara Beyond. Iya, kemarin kan gue juga ngobrol sama Sayed tuh. Ternyata dia yang punya Beyond juga ya. Iya. Gagah dia emang. Iya, pas gue ngobrol, gue boxing seminggu sekali. Kok gitu lu udah siap Beyond nih Wan katanya. Hah? Ya udah. Kalau lu call out orang Siapa gitu? buat Beyond, siapa yang lu mau call out? Bingung juga. Siapa ya? Ya pastinya kan kalau misalkan pertandingan bela diri kan pastinya Jangan Deddy harus Kobuzer. seberat jangan. badan kan hancur gue sama Deddy kayaknya. yang Askar. badannya sama ya, ukuran badannya. Enggak, sebenarnya ukuran badan nggak harus sama. Soalnya ini, lo call out aja siapa aja kan nanti ketemu di berat di tengah. Oh gitu. Kalau saya dia lu lebih gede dia ntar lu nurunin. Kalau misalkan Beyond ngajak Wancoy kamu main di Beyond, kamu call out siapa? Ojek siapa ya? Jangan Opung Luhut, jangan. Opung lu jangan. Jangan. Mayor Teddy? Jangan. Jangan. Siapa aja sih kalau gue yang jadi lawan gue? Gibran? Apa ya? Dengan senang hati. Jangan. Yang entertain aja. Iya, entertain. Siapa aja. kek? Misalkan gue lawan Rispo gitu. Oh iya, cocok. Iya. Rispo apa Vico? Rispo, Vico nggak apa-apa, dua-duanya bebas. Oh iya, berarti kalau lo punya kesempatan call out, lo akan call out Rispo. Vico aja deh. Rispo kan mau ngasih X-Max. Oh iya, ke lo. Iya. Ketika film Ibuku Ibu-Ibu tembus di angka yang kita sepakatin, gue dibeliin X-Max terbaru. Oh iya, lo di berapa? 10 juta. Oh tembus. Tembus ya? Tembus kayaknya. Soalnya orang dari kemarin ngomongin terus. Iya. Udah keluar kan?
12 kemarin tuh perdana di bioskop 12. Enggak, untuk kita perdana di bioskop. Iya, 12. Aneh nonton ntar. Abis ini kita nonton Cang, biar Iya, biar lo dapet X-Max. 1000 kali dong cum. Katanya dari Netflix ya. kata Gopar juga, lu dong nonton 1 juta kali. Oh, Kalau gue hitung harga tiket, kayaknya gue mendingan beli aja. Ini kalau 1 juta kali dapat lo Yamaha-nya. Oh gitu, lu janjiin sama dia. Nih, 7 juta penonton. Regen ngasih gue helm apapun. Pilih aja bang katanya. 10 juta Rispo ngasih X-Max terbaru plus Hipsi-nya ngasih bensin setahun apa? Oh iya. Iya. Jadi Jadi gue tangan kosong udah. Tapi lo nggak ikut main kan di film itu? Enggak. Terus kenapa dijanjiin lo? Gak ngerti gue. Dia aja gila. Waktu lagi ketemu. Pas ketemu dan ngomongnya di kamera. Oh gitu. Oh, ada udah salaman. Oh anjing enak juga. Aku mau temuin lah. Banyak dia janjinya Iya, banyak. gue sempat lihat tuh ini Di pos nazar, kok, di pos nazar, lagi. iya gue lihat Iya. tuh nazar-nazarnya yang jalan kaki, lari Iya, apa segala iya, macem, iya. berangkatin berapa orang apa. Heeh. Oh lu salah satu yang dijanjiin. Satu ya. Oh, ajib juga lu bang. Ada lagi dong ntar X-Max. Amin, semoga tercapai di 10 juta penonton. Misalnya nih 10 Kok juta. kurang 100 sih gue beli. 100 sih ya lu ajak aja orang nonton Green, Iya, Green nonton Gang. yuk. Apling. Iya, paling 100 kayak 70.000, 7 juta kan tuh, Bang. Iya, Green Udah Gang, gua beliin Green Gang semua. aja. Gak usah lo beliin. Gue Oh, mau iya. bikin nobar nih Green Gang. Ada yang mau ikut nggak? Bahkan ada Green Gang nobar itu sih kayaknya. Iya sekalian aja bikin gitu. Ya kan? Alah. Lumayan. Misalkan udah tembus 10 juta nih. Namanya tembus 10 juta orang lagi terkenalnya nggak dibahasnya sama dia. Akhirnya dia foto sana syuting sana sini. Ketemu lo nggak sengaja satu momen. Terus? Wih, coy, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Gue masuk dulu on air nih gue nih. Tar dulu. Gue sih gak ngasih liat ini aja. Oh. Video aja. Oh. Ya, yang ini jadi. Oh iya nanti ya gue lagi. Ya udah oke, nggak apa-apa. Pas lagi meeting gue chat. Jangan lupa ya habis meeting. Push lah, gue push. Express gue juga gue kejar. Iya lah. Gue juga gue kejar. Tapi mudah-mudahan tembus supaya Express ente tepat turun. Kan cocok juga kalau ente Express. Bener. Banyak kemarin tuh yang ngetekin gue pada fotonya ngeliatin tiket 7 biji, satu orang 7 biji. Cuman pintar juga dia marketingnya. Iya. Pintar dia kalau dia misalkan dia ngejanjiin lu, berarti kan orang yang follow lu kan pasti kan Iya. pengen ini kan. Iya. Dia janjiin siapa? Harusnya dia ngejanjiin Cristiano Ronaldo. Nah iya, kalau Cristiano kata Ronaldo ngapain juga? X-Max gue. Misalkan Ronaldo. Sekedip doang kali. Enggak, Ronaldo kalau misalkan ini tembus 20 juta penonton, lo gue beliin Civic. Ya ngapain juga kata Ronaldo? Kan lumayan. Di sekedip berapa cum? Iya, per detik ya. Per detik. Ya udah kalau begitar. Bang Ancoy, thank you ya. Kayak gitu cum. Kita bertemu lagi di syuting lagi. Itu sih ini mau jadi bintang tamu siapa? Boleh. Mau dia. Dia aja tuh kita undang kemari. Ajakin bang. Iya. Dia soalnya dia sekalian mau promo inian dia bikin tempat Nasi makan. jeruk. Nasi jeruk, iya. Iya, dia sekalian mau promo itu. Ya udah, kalau begitu. boleh, mingdep lah ya. Boleh. Siap. Oke, thank you. Public Corners.